Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wassalihin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. Para bapak, para jamaah, para orang tua, masyarul asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan nikmatnya pada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat berjumpa kembali di majlis kita di penghujung bulan Syawal, ya, ini insyaallah pada akhir ya bulan Syawal. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan banyak peningkatan yang lebih baik tentang seluruh aktivitas kita ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila haratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa junudihi wa ansarihi wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati baqiyati sahabat Rasulillah ajma'in wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati jamil anbiya masyaallah jamil malaikatil qarrabin qurbin ruhani kama malakatibin wa ila jamil awliya sholihin masyaallah Abdul Maqaribiha khususan Abdul Habib Rahman Abdul Quran Jasadi wa ila hadrati penularan al-amilin was-sholihin rasyidin rasyidin khususan Syaikhul Sayyidina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina ikhwanina ila arwahi al-hadirin bihadzal majlisil mubarak taqammadahumullah birahmatihi wa nafa'allahu wa ulumi masnari makramati wa ma'un alihim lana wa li auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa talamizina wa jama'atina wa atba'ina bidin wa dunya wa akhirah syukurillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Isbitu makanakum hatta atikum bi khabarit tariq li'annahu kana qad adalla 'anit tariq. Halaman 268 paling bawah. Ada ya? Isbitu makanakum, tetaplah kalian, makanakum berada di posisi kalian, hatta sehingga atikum aku datang kepada kalian bi khabarit tariq dengan membawa informasi perjalanan menuju kepada Allah. Li'annahu bahwasanya kelakuan kana qaddalla anit tariq, bahwasanya keadaan dalam keadaan sesat ya, anit tariqi di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu ya.
beliau setelah menerangkan apa yang pelajaran di atas, firman Allah, la'alli atikum minha bi khabarin, maka beliau di majlisnya ketika itu berbicara kepada para jamaah yang baru, ya, isbitu makanakum, tetaplah kalian berada di posisi kalian selaku seorang muslim. Ini pesannya. Jadi posisi kita, posisi manusia, posisi jamaah ketika itu, masukkan makanakum, ya, posisi Islamnya, posisi keteguhan iman, ya, posisi di dalam rangka mencari, menelusuri, berjalan menuju perjalanan syariat agama Allah sampai betul-betul wusul kepada Allah, alias sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap aja di dalam Islam, selaku muslim tetaplah, ya, di dalam keislamannya. Yang beriman tetap di dalam keimanannya, jaga pelihara. Sampai kapan? Sampai atikum bi khabarit thoriq, sampai aku datang kepada kalian membawa berita, membawa informasi dari sebuah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna sesungguhnya beliau, karena kondisi beliau qaddalla anil thoriq, ya, pada saat itu juga beliau tidak bisa memberikan informasi, ya, seolah-olah tidak disetel apanya namanya itu, ya, sinyalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau hanya bisa menyampaikan semacam itu. Nah, ini orang-orang yang mereka itu majdu, ya, yang mereka itu keilmuannya dengan berkah ibadahnya kepada Allah memang memiliki sifat-sifat yang aneh dan ajaib, sehingga terkadang tidak mudah dimengerti oleh kebanyakan orang semacam kita. Terkadang dia bicara, pembicaranya habis. Jadi di sini beliau hanya bilang kepada jamaahnya ketika itu, tetaplah kalian, posisi kalian itu di dalam Islam, sampai aku datang kepada kalian memberikan informasi sebuah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, habis, seolah-olah setrumnya agak ada, sinyalnya seolah-olah tidak ada. Nih, makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya ada ulama yang diilhami oleh Allah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam Nahdiyin, percaya adanya ilmu yang langsung dari Allah, disebutnya Allah dunia. Gitu, ya. Apa sih ilmu dunia itu? Ilmu yang tidak didapat dari guru, tapi ilmu yang dari guru dia amalkan itu mewariskan ilmu Allah dunia yang langsung diberikan oleh Allah. Namun tempo-tempo tidak diberikan oleh Allah, sehingga bicaranya habis dan seolah tidak dimengerti oleh kebanyakan yang mendengarnya. Bingung, apa sih maksudnya, apa sih tujuannya, kemana sih arahannya. Tapi suatu waktu nanti, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, baru orang yang bingung itu mengerti, oh begini maksudnya. Nah, itu bahasanya begitu, ya. Sehingga seringkali tidak bisa dimengerti. Terkadang sikapnya itu, perbuatannya dan sikapnya tidak seperti biasanya, ya, biasa aja. Mau bagaimana kek, mau apapun itu,
Terkadang dia tidak tampil, ya. Terkadang sering dia tersembunyi. Terkadang dia tampil terus, ya, menyampaikan dakwahnya. Terkadang tidak. Tuh, ya. Tuh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan semacam itu sebagai orang yang pilihan, yang membuat kebanyakan orang suka tidak mengerti. Ya kita nih kagak ngerti-ngerti. Ya, kita nggak ngerti-ngerti itu, ya. Itu. Nah, maka tenanglah, tetaplah kalian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Di dalam surah Qaf Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah bilang, telah aku ciptakan bangsa manusia. Ya, lihat ya. Bangsa manusia Allah ciptakan dengan desain yang begitu indah, begitu luar biasa canggihnya. Kabelnya bukan terbuat dari baja, ya, bukan terbuat dari besi. Ini uratnya, semua saluran sarafnya, ususnya, ya, organ dalamnya, organ bagian dada, organ bagian kepala. Sungguh luar biasa ciptaan Allah ini. Dan nggak pernah sama wajah manusia itu. Nggak pernah sama. Kalau mirip ada mirip. Mirip. Belum mirip-mirip bokir, mirip. Mirip doang. Ya. Nggak sama, kagak. Ya. Itu. Cuma mirip. Tapi wajah nggak pernah sama. Meskipun ada wajah yang mirip betul, tapi ada di dalam poster manusia itu sesuatu yang tidak pernah sama sedunia ini. Walaupun di dunia ini menurut sensus tahun 2000 jumlah manusia 5 miliar lebih jumlahnya, tapi nggak bakalan sama. Apa? Sidik jari, ya, sidik jarinya nggak bakalan pernah sama. Nih cetakannya mana? Nih cetakannya, ya. Banyak sekali zaman dulu cetakan ini mungkin, ya, kalau saya manusia ini ada pabriknya mencetakan udah berapa untuk sidik jari. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah kesulitan tentang hal itu, ya, selalu mudah bagi Allah. Bagi Allah selalu mudah. Makanya kalau pengen mudah, deketi yang maha mudah, ya. Kalau pengen urusan kita mudah, urusan kita gampang, deketin yang maha gampang. Jangan deketin yang sulit. Nih orang kita deketin sama-sama sulit. Ya, kalau sulit buat ini sama. Sama sulit manusia, ya. Deketin yang maha mudah. Dimudahkan oleh Allah. Gampang sekali bagi Allah. Kalau ciptakan bangsa manusia itu aneh sekali, ya, di kita nih. Dari bangsa, berbagai suku, berbagai ras, ya, yang Allah ciptakan itu, berbagai bahasa. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang ada di dalam bisikan jiwa orang itu, ya, apa yang dibisikkan di dalam hatinya kepada Allah, ya, yang tersirat di dalam hati ini Allah mengetahui. Makanya jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah teriak-teriak, ya. Hati doang berbisik, Allah sudah maha mengetahui, mendengar tentang apa keluhan para hambanya itu. Baru hati doang. Bahkan sebelum berbisik hatinya Allah sudah tahu. Belum berbisik Allah sudah tahu. Apalagi berbisik, berisik banget. Belum berbisik Allah sudah tahu tentang kita itu. Tuh. Makanya di antara orang-orang bijak di dalam sastranya bilang, di saat hamba Allah itu berbisik di bumi, dia berbisik di malam hari, di siang hari, kapan saja, ya. Di waktu doa, waktu tahajud, waktu sholat fardu,
dia berbisik di bumi, makhluk yang di langit mendengar bisikan itu. Kita baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan kita berbisik di bumi. Emang ada yang keras bacanya? Ya. Kalau bacaan Fatihah sedang zihar atau jahar jelas, ya, surah jelas, takbir jelas. Tapi saat kita sujud, subhanallah walhamdulillah wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal, kita berbisik di bumi, makhluk yang di langit semua dengar. Bagaimana bisikan para hamba Allah itu? Padahal di bumi. Tuh di bumi nih sejadah kan bumi ya. Itu makhluknya dengar semua. Tak bacaan tasbih yang dibaca oleh si Fulan bin Fulan dijadi keramat di majlis Maslahul Iman. Tuh ya, dengar semua tuh. Kayaknya bacaannya yang benar, ya. Jangan sampai makhluk yang di langit ntar, apa bacaannya ya? Bisikan lagi mata nih, gak jelas. Subhanallah, gitu. Baca yang jelas, yang rapi, yang sedang bertasbih kita kepada Allah. Itu juga di saat kita rukuk ya, wah yang jelas, yang rapi, yang tertil. Allah mengetahui ya bisikan hati para hambanya itu, apa yang terlintas di dalam hati. Bahkan diperkuat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Aku ini lebih dekat dibandingkan urat nadi kalian itu, ya. Lebih dekat dibandingkan urat nadi ada di dalam nih, sangat dekat sekali, tapi Allah lebih dekat dari itu, ya, Allah lebih dekat. Makanya Allah dalam hadis kursinya berfirman, Rasulullah bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bilang, aku tidak ada di langit dan aku tidak ada di bumi, tapi aku berada di setiap kalbu setiap mukmin. Ya, aku berada di setiap kalbu orang-orang yang beriman kepadaku. Ya, sangat dekat sekali. Makanya kalau kita belum ngerasain, belum merasa hati kita itu dihadirkan oleh Allah, hati kita belum dekat kepada Allah, ya, percaya dah kalau Allah itu adalah Tuhan kita, gitu aja udah. Ya Allah, walaupun aku belum sanggup menghadirkan Engkau di dalam kalbuku, tapi aku yakin Engkau adalah Tuhanku yang Maha Kuasa. Itu aja bilang udah, ya. Karena kita belum sanggup menghadirkan Allah di dalam hati kita, belum sanggup bilang sama Allah, ya. Tapi Engkau adalah Tuhanku, ya, di dunia dan di akhirat, yang sangat kuasa, ya, yang sangat luar biasa, yang pengampunan yang gak pernah terbatas. Belum pernah bilang begitu kita. Ya, iya, merasa udah biasa aja nih hati kita ya, udah biasa rasanya hati kita tuh. Padahal belum bisa ini, ya Allah, ya, ngomong ya Allah juga kosong hati kita. Ya. Ya, ngaku, ya, aku itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya isbitu maka nakum, tetaplah kalian berada di dalam posisi kalian, ya, tetap beragama Islam, tetap belajar, terus tetap ngaji, terus aktivitas, sehingga aku datang kepada kalian di khobarit thoriq dengan membawa, ya, khobar, membawa berita, membawa informasi yang aku ajarkan kepada kalian, thoriq, tentang perjalanan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gobat anhu dalailuhu. Pada saat itu ketika beliau berkata demikian, ya, bahkan beliau qadolla anil thoriq, nggak ada lagi ya informasi apa tentang thoriq yang akan dia sampaikan, di mana beliau itu tidak mengeluarkan dalil. Beliau tidak mengeluarkan dalil, nggak ada hadis yang dia keluarkan.
Sekalipun hadis yang dia keluarkan tidak berdasarkan rawi yang meriwayatkan si anu enggak. Sesutun. Kenapa? Lahirnya beliau itu di abad 4 menjelang ke abad 5 beradanya itu 400 sampai masa 500 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari ya, perawi hadis itu terlahirnya munculnya di abad 6, di abad 600. Ya, di tahun 600 Hijriah itu munculnya. Tuh, makanya beliau kalau bicara tentang hadis nggak pakai ruya nggak ada sama dia. Ya, sampaikan hadisnya ini, firmannya ini, ya, makalah ulamanya begini. Kalau ulama sekarang mah, ya, udah tinggal enak doang dilihatin Bukhari Muslim Sahih, ini sudah, ya, oh Sahih mulu udah gampang tinggal makan, ya, padahal dibohongin. Pada hadis yang salah dong Bukhari Muslim, padahal salah. Ya, bukan Sahih karena kita gak belajar, taklid doang kita. Ya, kalau santri kudu belajar tuh asal muasal hadis, ya, supaya tahu ya mana hadisnya yang sahih, ya, hadis yang dhaifnya, hadis mursalnya, hadis mutawatir, hadis hasannya, ya, banyak tuh. Kalau kita mah yang namanya hadis, walaupun hadis dhaif juga kita makan aja udah, ya, kita terima aja udah. Ya, namanya hadis walaupun lemah, ya, kalau di bidang hukum memang tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif di bidang hukum. Tai ayam halal kalau sedikit, umpamanya gitu ya. Menurut hadis dhaif, jangan hadis dhaif nggak boleh jadikan hukum. Kalau jadikan fadilah, jadikan amal, sebuah perbuatan baik berfadilah, silakan, ya, walaupun itu hadis dhaif, gitu, ya. Jadi ketika itu beliau tidak ada dalil, nggak ada petunjuk bagi beliau untuk menyampaikan bagaimana informasi tentang menuju kepada Allah. Hadara indahu naqibun nukhbah. Ya. Pada saat itu hadir di sisi beliau itu para pemimpin ulama, ya, para pemimpin besar atau orang-orang besar, naqibun nukhbah, para aulia Allah, ya, hadir di situ pada sisi beliau. Ya, dia diam, tidak menyampaikan apa-apa. Ya, walam yakun hadara qabla zalika, sebelumnya beliau itu tidak hadir, ya, beliau sebelumnya tidak hadir tuh, ya. Nah, baru kemudian beliau hadir di tengah-tengah para naqibun naqobah, para pemimpin, para ulama, orang-orang besar ketika itu pada kumpul tuh, pada datang. Faqala, maka beliau berkata masyiran ilaihi, sambil memberikan isyarat. Di tengah jamaah, di tengah para ulama besar, beliau berbicara, ya, yang tadinya nggak bicara, nggak banyak bicaranya. Masyiran ilaihi, sambil memberikan isyarat. Apa beliau? Beliau bilang, laitaka lam tukhlaq, sebaiknya kalian jangan diciptakan. Sebaiknya kamu jangan dibikin oleh Allah. Bilangnya begitu. Orang-orang dengarnya bingung. Ngapa gue udah ada, sebaiknya makin dibikin. Gitu ya. Berjamaah tuh. Wa idza khuliqta, ya, dan apabila kalian diciptakan oleh Allah, alimta, tentu kamu tahu siapa Tuhan kamu. Tentu kamu tahu apa fungsi kamu di alam dunia. Ya. Tuh. Kalau kamu tahu bahwa kamu diciptakan oleh Allah, kalau kamu dibikin oleh Allah, kamu tahu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kamu tahu fungsi kamu itu, untuk apa kamu diciptakan di alam dunia. Mau ngapain kamu di alam dunia?
siapa sebenarnya yang sangat dekat kepada kamu? Siapa sebenarnya yang sangat cinta dan sangat sayang kepada kamu? Ya. Bukan kekasihmu, tapi Allah, ya, yang sangat sayang, sangat cinta, sangat perhatian kepada kamu. Baru ngomong dia, ya, baru ngomong itu. Rasa-rasa orang ngomong gitu dia. Ya, ngomong. Iya, tuh. Ya. Lima khuliqtalahu, untuk apa kalian diciptakan oleh Allah? Baru kamu tahu untuk apa kalian diciptakan oleh Allah. Ya naiman intabahu, wahai orang yang selalu tidur jiwanya, intabahu, sadarlah, bangunlah, terjagalah. Nih, dulu tuh ya, pernah disabdakan oleh baginda Nabi, ya, kullun nasi niyamun, seluruh umat manusia itu kondisinya dalam keadaan tidur. Tidur semua. Pernah kami sampaikan waktu itu, bagaimana seorang yang tidur tuh? Orang yang tidur itu hanya berada di dalam mimpi-mimpi yang tidak nyata, penuh egoan belaka, dan tidak sadar posisi orang yang sedang tidur, nggak sadar. Enak aja dia, ya, pada rumahnya udah kebakaran masih tidur juga. Nggak sadar dia, ya. Ini orang yang tidur begitu tuh, hanya mimpi-mimpi. Ini hidup ini ada hanya mimpi-mimpi, ya, yang sebenarnya bukan secara hakikat yang akan kita dapat. Semua yang kita nikmati habis, semua yang kita dapat akan kita tinggalkan, ya. Semua yang ada akan berakhir. Ini hanya mimpi hidup ini. Maka intabahu, sadarlah kalian dari tidur. Jadi faija intabahu, bila mana sadar, bila mana terjaga, ya, barulah mereka itu menyadari. Ya, apa? Iza matu intabahu. Apabila mereka mati manusia itu, barulah mereka sadar, barulah mereka terjaga, ya. Kata bawang kita donganan bukan begini hidup ya. Itu kata bawang kita mah ngomongnya kan denganan dulu, ya. Donganan bukan begini, ya. Di dunia beneran dah, bukan sementara doang kita, itu, ya. Nggak ada apa-apanya. Hidup yang sebenarnya bukan di dunia, ya. Hidup yang sebenarnya nanti di alam akhir, dalam akhirat. Dunia tempat perjuangan, ya. Dunia tempat ujian, dunia tempat mencari. Tuh. Jadi jana iman, wahai orang yang lagi tidur, ya, yang nggak sadar, ya, untuk apa diciptakan oleh Allah, ngapain di alam dunia, ya, sadarlah, segera terjagalah. Baina saila qad ahata bika, sesungguhnya banjir, wah kebanjiran nih, ya. Sesungguhnya banjir itu kan ahata bika, telah meliputi, ya, telah mengepung kepada kamu. Air bah, ya, air bah, tsunami qad ahata bika, telah mengepung kalian. Sadar dari tidur kalian. Artinya kalau air besar itu ada sangat bahaya kamu itu kondisinya. Kamu bisa terbawa arus, ya. Kamu bisa tenggelam, kamu bisa mati. Tuh, ya, sangat bahaya. Di sekeliling kamu, ya, ada air yang sedang mengalir sangat deras sekali. Banjir. Tuh, lagi kebanjiran, kamu nggak sadar lagi kebanjiran itu. Bahaya. Ini kalau disadari dari tidur kita, dari kehidupan kita di alam dunia ini, ngapain kita itu? Ya, selain kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah juga karenanya, ya, di alam dunia ini amal ibadah, amaliyah yang soleh, amal baik yang soleh itu bisa dihapus, terhapus, ya. Amal buruk pun akan terhapus. Ini perhatian. Dengan apa amal buruk itu bisa terhapus?
amal buruk alias perbuatan buruk itu terhapus dengan banyaknya kita beristighfar alias mohon ampun kepada Allah, banyaknya kita bertaubat, banyaknya kita melakukan amal-amal baik. Jangan khawatir ya, dosa kita nih manusia sebanyak apapun ya tidak akan mampu melebihi ampunan Allah, tidak akan mampu. Yang paling banyak sekali ya, siapapun dosanya yang paling banyak nggak seberapa dibandingkan ampunan Allah. Hanya sebutir pasir di lautan, itu di lautan ampunan Allah nggak ada apa-apa ya. Begitu juga amal baik kita tuh. Amal baik kita itu akan terhapus dengan apa? Dengan masalah-masalah yang tidak baik ya, dari sifat-sifat yang buruk ya, dari hati yang buruk dan lain sebagainya. Amal kita itu terhapus, hilang itu amal ya. Nah, maka jaga tuh ya, jaga sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub ya, itu dijaga, dijauhkan, itu disingkirkan, dikeluarkan dari dalam jiwa kita itu ya. Sifat ujub apa sih? Sifat ujub itu mengecilkan orang ya, merasa dia yang hebat, orang lain mah kecil, orang lain gak bisa, gua doang yang bisa. Ini sifat ujub tuh ya. Ujub nih dalam hati ini paling bahaya sekali. Sifat ujub akan menimbulkan sifat takabur dari sifat ujub itu. Apabila sudah takabur menjadi kafir dia ya. Kayak apa? Iblis karena dia takabur jadi kafir. Fir'aun karena takabur jadi kafir. Nah, tuh dari apa? Dari sifat ujub. Termasuk apa? Tanda-tanda atau ciri lagi sifat ujub itu ya, apabila dia berani berdiri di depan kalau sama rakyat kecil, sama anak-anak berani dia bicara, ngomong, yang menyampaikan ini, menyampaikan itu bisa ya. Tapi begitu di hadapan orang-orang besar dia tidak berani. Itu sifat ujub di dalam hati ya. Itu masih ada sifat ujub tuh ya. Kalau bagi bocah mah kita berani ngimamin bocah, berani ya, ngimamin bocah berani, ngimamin jamaah orang tua kagak berani dia. Itu sifat ujub di dalam hati, masih ada ujub tuh. Kenapa? Orang yang memiliki sifat ujub itu khawatir aibnya ketahuan oleh orang lain. Itu ya, itu sifat ujub. Ini harus jauh, singkirkan, itu bahaya ya. Nah, kalau berbeda tadi dengan sifat riya, itu sifatnya ingin dipuji ya, ingin dipandang ya oleh orang lain, ingin diketahui oleh orang lain kebaikan-kebaikannya. Sum'ah ingin didengar oleh orang lain tentang kebaikan-kebaikan, tentang kebaikan. Itu sifat-sifat buruk di dalam hati, itu harus singkirkan. Itu akan menghapus amal baik kita itu ya. Makanya baina saila qad ahata bika ya, sesungguhnya air bah ya, air kebanjiran, banjir telah meliputi kamu itu ya, mengepung kepada kamu nggak tahu kamu dalam bahaya. Kemudian ya, man imamuka yaumal qiyamah, siapa imam kamu nanti di yaumil qiyamah ya. Si imam kamu siapa nanti itu? Pemimpin kamu siapa? Ini jawabannya nanti. Ma kita buka apa kitab suci kamu? Man muallimuka, siapa guru kamu yang mengajarkan kamu ya. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nanti di hari kiamat siapa pimpinan kamu ya. Coba lihat yang mimpin kita siapa nanti? Apakah kita punya pemimpin? Apakah setiap orang yang merasa punya pemimpin, dia harus mau dipimpin ya. Kalau merasa punya pemimpin kemudian nggak mau dipimpin, nggak jadi ya, buadur tuh bocah itu ya, brengsek nih ya. Ini siapa pemimpin kamu tuh nanti di hari kiamat
Ma kita buka, siapa kitab sucimu? Apa kitab suci kamu itu? Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan, menuntun, ya. Man muallimuka wa man da'ika wa man nabiyuka. Siapa guru kamu, siapa yang mengajarkan kamu, dan siapa nabimu. Ini paling terakhir nih. Kalau guru kita banyak, ya, guru kita banyak, tapi siapa yang jadi kakek yang betul-betul, ya, bisa mengarahkan kita itu, ya, untuk menuju kepada jalan Allah. Man nabi juga, siapa nabi kamu? La nasabalaka, kamu nggak ada nasab. Ya, kamu mengaku Nabi Muhammad adalah nabi kamu, la nasabalaka, nggak ada nasab bagi kamu itu. Sahihun nasabi indallahi wa indan nabi sallallahu alaihi wasallam ahlut taqwa. Nasab yang sebenarnya di sisi Allah dan di sisi nabinya adalah ahlut taqwa, orang yang ahli takwa. Itu baru ada nasab, ya, kepada nabi. Pantas Nabi Muhammad adalah nabi saya, pantas ngaku. Kenapa ahlu takwa? Allah adalah Tuhanku, sesembahanku, pantas. Kenapa ahlu takwa yang ngaku begitu, ya. Kita ngaku Nabi Muhammad adalah nabiku, wah, ya, tapi kagak nurut, ya, nggak mengamalkan sunnah-sunnahnya, nggak menjalankan apa yang disampaikannya, ya. La nasabalaka, nggak ada nasab buat kamu, nggak ada bagian, ya, nggak ada bagian tuh. Pengakuan kamu itu dusta, ya. Pengakuan kamu hanya di bibir saja tuh, ya. Hebat ya, di bibir doang akunya, ya. Nah, ya, penting kita terus berusaha, ya, mencintai Allah, juga mengikuti baginda Nabi, juga mengikuti baginda Nabi, ya. Coba perhatikan, ya. Kita ngaku doang dengan lisan, ya. Ngaku cinta kepada Rasulullah, itu sudah sungguh luar biasa itu. Itu dapat membuat seseorang itu akan terpesona, akan tergoda, dan akan percaya dia kalau kita cinta kepada Nabi. Ini baru dengan lisan doang nih. Bagaimana kalau cinta itu memang datang dari dalam hati? Wah, ya. Kita ngerayu cewek nih, cewek cantik tuh zaman sekarang, ya. Kita rayu, kita bilang kita sayang, kita cinta sama dia, membuat dia terpesona, ya, menggelepar dia tuh, ya. Iya dah bang, kalau emang begitu mah itu nyerah dia, ya. Ini padahal baru di bibir doang, baru di bibir sudah membuat orang terpesona. Bagaimana kalau cinta itu datang dari dalam hati? Nih, cinta kepada Allah, cinta kepada cinta kepada Rasulullah. Jangan hanya pengakuan la nasabalaka, ya, nggak ada nasab buat kamu itu di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Kenapa? Karena nasab yang sebenarnya adalah ahlu taqwa, seorang yang ahli takwa kepada Allah. Qila ya Rasulullah, man aluka? Faqala kullu taqin alu Muhammadin. Nabi Muhammad, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa sih keluargamu wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah ditanya, keluarga kamu siapa? Nabi menjawab, kullu taqin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun dia, ya, kita nih umatnya, kita betul-betul bertakwahnya, ya, menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang ziarah dia, ya. Rasulullah itu datang untuk ziarah di dalam jiwa kita itu, di dalam ruh kita, bahkan atau datang di dalam mimpi kita itu. Kalau kita sudah bertanda seorang yang takwa kepada Allah. Kenapa? Keluarga Nabi kita, orang yang takwa itu adalah keluarga Nabi. Datang, hadir di dalam mimpi, ya. Ini mah kita pergi haji, kita umroh, mimpi juga kagak di sana. Ya, ziarah. Jadi Masjid Nabawi, sering kita ziarah, ya. Ya, kagak mimpi acan-acan. Apalagi ketemu siapa kita, apakah sudah termasuk ahlu takwa atau belum? Kan sehingga enggak didatengin oleh Nabi di dalam mimpi, ya.
Coba kita nih, ada nggak yang pernah datengin dalam mimpi bertemu kepada Rasulullah? Ya, tuh, ya, itulah takwa kita itu. Kalau memang udah takwa, ya aku kita sama Rasulullah. Ya alu Muhammadin kullu taqiin. Ya, keluarga Muhammad, keluarga Rasulullah adalah setiap yang bertakwa kepada Allah. Terus sampai didatengin, sampai namanya keluarga sih. Ya, yang namanya keluarga mah didatengin. Kemarin Lebaran tuh ya. Ya namanya keluarga kita datengin, walaupun nggak datengin ke WA doang. Keluarga sih, ya. Masya Allah. Siapa kita sampai Rasulullah aja nggak mau datang dalam mimpi kita, ya. Siapa nih kita? Jangan ngaku-ngaku dah, ya. Yang penting tadi di atas tetaplah kalian di dalam Islam, ya. Tenang aja udah situ tuh sampai kamu bertemu kepada ya seorang ulama atau seorang guru yang mengajarkan kamu dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kamu bertakwa kepada Allah. Segitu dulu penutup kita pada malam ini ya. Mohon maaf. Ya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.